Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di channel YouTube Cianjur Selatan Farming. Nah, teman-teman, hari ini saya kembali lagi ke lahan cabai rawit varietas roket ya. Yang saat ini usianya di 75 hari setelah tanam. Nah, untuk kegiatan hari ini kita akan melakukan penyepraian kembali supaya nanti tanaman cabai ini tumbuh sehat, tumbuh bagus di pembuahannya ya. Nah, kita lihat ya pertumbuhannya saat ini. Ini untuk bunga-bunga sudah pada ramai dan buah-buah pertama sudah mulai membesar ya. Nah, kegiatan hari ini penyemprotan ini bertujuan untuk pencegahan dari penyakit antraknosa dan juga kita akan memberikan nutrisi di fase generatif ini supaya nanti pembuahannya itu lebih maksimal ya. Untuk total keseluruhan tanaman cabai saya ini yaitu berjumlah kurang lebih di 4000 tanaman. Untuk di tempat kita terkait virus Gemini yang banyak ditanyakan teman-teman itu sekarang mulai rawan ya. Bahkan di lahan kita pun ada beberapa yang terkena virus Gemini ya. Tetapi kalau dari persentase virus Gemini yang masuk ke lahan kita ini mungkin saya perkirakan di 10%-an masuk ya. Nah, jadi seperti ini ya perkembangan tanaman cabai rawit roket di usia 75 hari setelah tanam. Nah, di masa-masa seperti ini kita harus fokuskan ya nutrisinya itu untuk pembuahan. Jadi untuk nutrisi pertumbuhan kita itu tidak stop, namun ibaratkannya skalanya kecil gitu ya, pemberian nutrisi pertumbuhannya kecil supaya menjaga pertumbuhan pucuk ya. Nah, ini buah-buah sudah mulai kelihatan teman-teman. Ini pembungaannya seperti ini ya untuk cabai rawit roket. Oke ya, tanpa lama-lama kita akan lihat insektisida, fungisida, dan nutrisi apa yang akan saya pergunakan untuk melakukan penyemprotan di pagi hari ini. Jadi ini bahan-bahan yang akan saya pergunakan untuk penyepraian di pagi hari ini di usia 75 hari setelah tanam. Nah, hari ini kita fokus di pencegahan penyakit antraknosa ataupun patek ya. Nah, untuk penyakit antraknosa pencegahan saya di sini menggunakan fungisida Bion M ya. Ini kita bawa ke depan. Nah, ini memiliki double bahan aktif yaitu ada asibenzolar S-metil 1% dan ada mancozeb 48%. Jadi ini sebagai fungisida kontak sistemik ya. Dan fungisida Bionem ini saya mix sama fungisida Amistartop. Nah, fungisida Amistartop ini selalu masuk di tanaman cabai kita di fase generatif ya. Ini juga memiliki dua bahan aktif yaitu azoxystrobin dan difenoconazole. Ini fungisida sistemik yang sangat bagus sekali ya untuk pencegahan penyakit antraknosa ataupun patek ataupun busuk buah yang disebabkan oleh penyakit ya, bukan yang disebabkan oleh lalat buah, itu lain lagi teman-teman ya. Jadi kita menggunakan dua kombinasi fungisida yaitu fungisida Bion M di mix sama Amistartop. Terus lagi untuk insektisida di sini kita menggunakan insektisida Samit ya, akarisida. Karena saya lihat di beberapa pucuk ada yang terserang hama tungau ya yang ditandai daun menggulung ke bawah dan juga berwarna coklat. Jadi kita tambahkan insektisida berbahan aktif Pyridaben. Terus lagi untuk nutrisinya kita menggunakan dua nutrisi sekaligus ya, biar pertumbuhannya makin bagus, pertumbuhan pucuk maksudnya ya, dan juga pembuahan. Nah, untuk pertumbuhan pucuknya kita menambahkan POC Agropalkan super aktif ya. Ini kaya akan unsur hara mikro ya. Jadi ini makronya ada, mikronya ada, dan juga ada JPT alami, auksin, gibberellin, dan sitokinin. Jadi untuk POC Agropalkan ini selalu masuk pada tanaman cabai kita, entah itu seminggu sekali ataupun 2 minggu satu kali. Dan juga di sini saya menambahkan nutrisi Paslansae Gold ya. Ini kandungannya kalium teman-teman yang berfungsi untuk memaksimalkan pembuahan pada tanaman cabai kita, karena saat-saat ini kita sedang berada di fase generatif pembesaran buah. Jadi kita tambahkan Paslansae Gold ya untuk memenuhi kebutuhan pembuahannya. Ini memiliki kandungan kalium sebanyak 230 gram per liter.
Dan juga di sini ada tambahan ya, bahan tambahnya ada boron ya. Nah, boron ini berfungsi untuk memperbanyak serbuk sari bunga ya, supaya nanti polinasinya itu lebih bagus dan bunga itu menjadi buah. Dan juga ada tambahan zinc oil essence. Jadi totalnya itu ada 4 kandungan ya di Paslansai Gold ini. Jadi kita mix nutrisinya juga POC sama Paslansai Gold. Dan yang terakhir di sini tak lupa kita tambahkan perekat ya, supaya menempel di daun, tidak terlalu tercuci sama air hujan. Oke teman-teman, kita akan langsung campur ya bahan-bahan ini ke dalam ember dan kita akan mulai melakukan penyepraian ya. Yang pertama di sini kita masukkan fungisida Beyond M dulu, dosisnya sebanyak 2 sendok yang saya berikan ya, 2 sendok penuh seperti ini ya. Ini bagus sekali untuk meningkatkan imunitas tanaman cabai supaya lebih aman dari penyakit ya, karena memiliki bahan aktif acibenzolar S-metil. Untuk fungisida Amistartopnya di sini saya memberikan kurang lebih di 15 mili untuk satu tangkinya ya. Jadi kalau hitungan mili itu biasanya saya menggunakan 1 mili untuk 1 liter ya untuk fungisida Amistartop. Karena kan tangki sprayer itu ada yang 16 liter, ada yang 20 liter. Nah, untuk yang 20 liter mungkin bisa menggunakan 20 mili ya untuk Amistartopnya. Untuk insektisida Samitnya di sini saya berikan 20 mili ya. Jadi dosisnya ditingkatkan dari dosis sebelumnya. Ini 20 mili, di sini ada angka takaran ya, saya berikan di 20 mili. Ini warnanya kayak kuning seperti solar. Ini kita campurkan. Ini akarisida untuk mengatasi hama tungau penyebab keriting daun menggulung ke bawah ya. Untuk POC agropalkannya di sini saya berikan sebanyak 30 mili ya, sebagai nutrisi pada tanaman cabai kita, memperbaiki sel-sel tanaman yang rusak karena disitu mengandung banyak unsur mikro ya, dan juga sebagai untuk pertumbuhan pucuknya, biar pucuknya itu sehat dan terubus terus, kita masukkan Agropalkan super aktif. Untuk nutrisi pembuahannya Paslansai Gold kandungan kalium kita berikan di 30 mili. Ini kental, warnanya bening ya. Kandungan kalium supaya nanti buahnya itu lebih bagus, lebih kulitnya tebal dan juga berbobot. Makanya kita harus menambahkan kalium tinggi pada tanaman cabai kita yang memang di fase generatif ataupun fase pembuahan ya. Dan yang terakhir yaitu perekat ya, ini dosisnya saya berikan di 10 milian ya untuk satu tangkinya, 10 sampai 15 mili ya untuk perekat. Ini kita kucek-kucek hingga benar-benar tercampur rata. Ini sudah kelihatan ya busa-busa dari perekatnya nih.